Sehingga seringkali peristiwa yang tidak mengenakan menimpa kita. Bahkan ada beberapa orang yang bertanya, aku sudah menjadi orang yang baik, sudah menjadi orang yang taat, tetapi mengapa aku mengalami peristiwa yang tidak mengenakan? Apakah itu masalah kehidupan? Apakah itu masalah kesehatan? Dan banyak lagi masalah-masalah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan menimpa kehidupan orang percaya. Dan itu seringkali menjadi pertanyaan yang susah dijawab. Tetapi ketika kita melihat sang pemazmur bagaimana di dalam kehidupannya, sang pemazmur juga mengalami hal yang tidak mengenakan. Sang pemazmur dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya hendak dibunuh. Tetapi di dalam semuanya itu, akhirnya sang pemazmur mempunyai kesimpulan bahwa Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa sang pemazmur bisa memiliki kesimpulan ini? Ketika sang pemazmur menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, hubungan sang pemazmur tidak pernah putus, selalu terhubung dengan Tuhan. Akhirnya di dalam diri sang pemazmur mulai muncul rasa bahagia. Masalah tetap ada, tetapi sekarang dia bisa memandang masalah itu dengan cara pandang yang lain. Sehingga meskipun hidupnya di dalam masalah, tetapi sekarang dia bisa melihat bahwa itu semua pimpinan Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu lebih lanjut lagi sang pemazmur mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Artinya sekalipun ada lawan, sekalipun ada masalah yang tidak menyenangkan, tetapi di dalam semuanya itu Tuhan sanggup menghadirkan pertolongan. Itulah iman yang dimiliki oleh sang pemazmur. Sampai pada akhirnya sang pemazmur mengatakan bahwa kebaikan, kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah tujuan kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana kita akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memang ketika kita menjalani hidup di dunia ini, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa kita. Tetapi itu semua harus kita hadapi bersama dengan pimpinan Tuhan. Supaya kelak ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah tadi kita diingatkan di awal ibadah melalui Yohanes 11 ayat 25 dan 26 bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Marilah kita tetap mempertahankan iman kita, supaya kelak ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan bersama Tuhan di dalam kedamaian abadi. Dan kita percaya sahabat kita, papa kita, suami yang kita kasihi, almarhum Bapak Yosia Sibagaria, telah menyelesaikan kehidupan di dunia ini dengan tetap setia. Meskipun harus beribadah secara online, tetapi almarhum Bapak Yosia tetap setia menjadi anak Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan biarlah keluarga yang berduka, terkhusus untuk Ibu Ivana, biarlah tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, di mana di dalam merawat almarhum Bapak Yosia Sibagaria, Ibu Ivana telah menjadikan teladan bagi kita mengenai kesetiaan, mengenai kerja keras,
mengenai banyak hal pelayanan tidak pernah absen, selalu dilakukan di sela-sela segala macam kesibukannya merawat suami maupun bekerja sebagai orang tua, merawat anak-anak, itu semua dikerjakan. Yang saya tahu selama 9 tahun terakhir ini tidak pernah saya mendengar keluh kesah ataupun hal-hal yang keluar dari hatinya mengenai penderitaannya, tidak. Jadi marilah kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia. Percayalah bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan adalah gembala kita yang menolong kita, menuntun kita supaya kita pun kelak dapat tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengantar almarhum Bapak Yosias Sibagarian. Kita akan memakamkan jenazahnya sebab kita semua terbuat dari tanah. Yang terbuat dari tanah akan kembali kepada tanah. Tetapi rohnya bersama di dalam kedamaian abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Amin.